Inna ad-dina 'indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah oleh para kaum munafik. Simak kisahnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah menceritakan kisahnya yang pernah difitnah oleh para kaum munafik. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan, biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila hendak keluar untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Rasulullah SAW melakukan undian di antara kami di dalam suatu peperangan yang beliau ikuti. Ternyata namakulah yang keluar. Aku pun berangkat bersama Rasulullah SAW. Kejadian ini sesudah ayat tentang hijab diturunkan. Aku dibawa di dalam sekedup tandu di atas punggung unta, lalu berjalan bersama Rasulullah SAW hingga kembali dari perang tersebut. Ketika telah dekat dengan Madinah, maka pada suatu malam beliau memberi aba-aba agar berangkat. Saat itu aku keluar dari tandu melewati para tentara untuk menunaikan keperluanku. Ketika telah usai, aku kembali ke rombongan. Saat aku meraba dadaku, ternyata kalungku dari merjen Zifar terputus. Lalu aku kembali lagi untuk mencari kalungku. Sementara rombongan yang tadi membawaku telah siap berangkat. Mereka pun membawa sekedupku dan memberangkatkannya di atas untaku, yang tadinya aku tunggangi. Mereka beranggapan bahwa aku berada di dalamnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pada masa itu, perempuan-perempuan rata-rata ringan, tidak berat, dan tidak banyak daging. Mereka hanya sedikit makan. Makanya mereka tidak curiga dengan sekedip yang ringan ketika mereka mengangkat dan membawanya. Di samping itu, usiaku masih sangat belia. Mereka membawa unta dan berjalan. Aku pun menemukan kalungku setelah para tentara berlalu. Lantas aku datang ke tempat mereka, ternyata di tempat itu tidak ada orang yang memanggil dan menjawab. Lalu aku bermaksud ke tempatku tadi di waktu berhenti. Aku beranggapan bahwa mereka akan merasa kehilangan diriku, lalu kembali lagi untuk mencariku. Ketika sedang duduk, kedua mataku merasakan kantuk yang tak tertahan. Aku pun tertidur. Sahwan bin al-Mu'attal as-Sulami az-Zakwani tertinggal di belakang para tentara. Ia berjalan semalam suntuk sehingga ia sampai ke tempatku. Lalu ia melihat hitam-hitam sosok seseorang. Lantas ia menghampiriku. Ia pun mengenaliku ketika melihatku. Sungguh, ia pernah melihatku sebelum ayat hijab turun. Aku terbangun mendengar bacaan istirzanya, bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ia melihatku, kututupi wajahku dengan jilbab. Demi Allah, ia tidak mengajakku bicara dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya selain ucapan istirja, sehingga ia mendorongkan kendaraannya. Lalu ia memijak kaki depan unta, kemudian aku menungganginya. Selanjutnya ia berkata dengan menuntun kendaraan sehingga kami dapat menyusul para tentara setelah mereka berhenti sejenak seraya kepanasan di tengah hari. Maka binasalah orang yang memanfaatkan kejadian ini. Orang yang memperbesar masalah ini ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian kami sampai ke Madinah. Ketika kami telah sampai di Madinah, aku sakit selama sebulan.
sedangkan orang-orang menyebarluaskan ucapan para pembohong. Aku tidak tahu mengenai hal tersebut sama sekali. Itulah yang membuatku penasaran, bahwa sesungguhnya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah SAW yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Beliau hanya masuk, lalu mengucap salam dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Itulah yang membuatku penasaran, tetapi aku tidak mengetahui ada sesuatu yang buruk sebelum aku keluar rumah. Lalu aku dan Ummu Mistah berangkat. Dia adalah putri Abi Rum bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Ibunya adalah putri Sakhr bin Amir, bibi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Anaknya bernama Mistah bin Usasah bin Ubad bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Lantas aku dan putri Abu Rum, Ummu Mistah, terpleset dengan pakaian wol yang dikenakannya. Kontan ia berujar, "Celakalah Mistah." Lantas aku berkata kepadanya, "Alangkah buruknya ucapanmu. Kamu mencela seorang lelaki yang ikut serta dalam berperang Badar." Ia berkata, "Apakah engkau belum mendengar apa yang telah ia katakan?" Aku bertanya, "Memang apa yang ia katakan?" Ia pun menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pembuat berita bohong. Aku pun akhirnya bertambah sakit. Ketika aku pulang ke rumah, aku berkata, "Bawalah aku kepada kedua orang tuaku." Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Ketika itu, aku ingin mengetahui secara pasti berita tersebut dari kedua orang tuaku. Rasulullah SAW mengizinkanku datang kepada kedua orang tuaku. Lantas aku bertanya kepada ibuku, "Wahai ibu, apa yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang?" Ibuku menjawab, "Wahai putriku, tidak ada apa-apa. Demi Allah, jarang sekali seorang perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya, sementara ia mempunyai banyak madu, melainkan para madu tersebut sering menyebut-nyebut aibnya." Lantas aku berkata, "Subhanallah, berarti orang-orang telah memperbincangkan hal ini." Maka aku menangis pada malam tersebut sampai pagi. Air mataku tiada henti dan aku tidak tidur sama sekali. Kemudian di pagi hari, aku pun masih menangis. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika wahyu tidak segera turun. Beliau SAW bertanya kepada keduanya dan meminta pendapat kepada keduanya perihal menceraikan istrinya. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, sedangkan Usamah radhiyallahu anhu memberi pendapat kepada Rasulullah SAW dengan apa yang ia ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut, dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau. Usamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu. Menurut pengetahuan kami, mereka hanyalah orang-orang yang baik." Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat, "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan memberikan kesempitan kepadamu. Perempuan selain Aisyah masih banyak. Jika engkau bertanya kepada seorang budak perempuan, pasti ia akan berkata jujur kepadamu." Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, kemudian Rasulullah SAW memanggil Barirah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Wahai Barirah, apakah kamu melihat ada sesuatu yang mengutusmu dengan kebenaran?" Aku tidak melihat sesuatu pun pada dirinya yang dianggap cela lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia, yang terkadang tertidur membiarkan adonan roti keluarganya, sehingga binatang piaraannya datang lalu memakan adonan rotinya. Lantas Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar seraya bersabda, "Wahai kaum muslimin, siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan.
Dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang baik-baik. Ia tidaklah datang menemui keluargaku kecuali bersamaku. Selanjutnya Sa'ad bin Mu'adz al-Ansori radhiyallahu anhu berdiri lalu berkata, "Aku akan membelamu wahai Rasulullah. Jika ia dari kabilah Aus, maka akan kami tebas batang lehernya. Jika ia dari kalangan saudara-saudara kami, kalangan Khazraj, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami pastilah kami melaksanakan perintahmu." Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anha berdiri. Ia adalah pemimpin kabilah Khazraj. Ia adalah lelaki yang solih, tetapi ia tersulut emosi. Lalu ia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, "Kamu bohong demi Allah. Kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Jika ia berasal dari kabilahmu, pasti kamu tidak ingin membunuhnya." Lalu Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu berdiri. Ia adalah sepupu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ia berkata kepadanya, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, "Kamu bohong demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya. Kamu ini munafik," dan berdebat untuk membela orang-orang munafik. Lantas terjadi keributan antara kedua kabilah, yakni Aus dan Khazraj, sehingga hampir saja mereka saling membunuh padahal Rasulullah SAW masih di atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan mereka sampai mereka diam, dan Rasulullah SAW sendiri juga terdiam. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. "Pada hari itu aku menangis, air mataku terus menetes tiada henti, dan aku tidak tidur sama sekali. Kedua orang tuaku beranggapan bahwa tangisan dapat membelah hatiku." Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, "Ketika keduanya sedang duduk di sampingku, sedangkan aku sedang menangis, tiba-tiba seorang perempuan dari kalangan Ansor meminta izin kepadaku. Lalu aku pun memberi izin kepadanya, sehingga ia duduk seraya menangis di sampingku. Ketika kami masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk kemudian duduk. Beliau SAW tidak pernah duduk di sampingku sejak beredarnya isu tersebut. Dan telah sebulan penuh tidak ada wahyu turun mengenai perkaraku ini. Lantas Rasulullah SAW meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, "Amma ba'du, wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku isu demikian dan demikian mengenai dirimu. Jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pastilah Allah SWT akan membebaskanmu. Dan jika engkau melakukan dosa, maka memohonlah ampun kepada Allah SWT dan bertobatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba yang mengakui dosanya dan bertobat, maka Allah SWT akan menerima taubatnya." Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Tatkala Rasulullah SAW telah selesai menyampaikan sabdanya ini, maka derai air mataku mulai menyusut, sehingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Lalu aku berkata kepada ayahku, "Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah SAW atas namaku." Ia menjawab, "Demi Allah, tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah SAW." Selanjutnya aku berkata kepada ibuku, "Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah SAW atas namaku." Ia menjawab, "Demi Allah, aku juga tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah SAW." Lalu aku berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang masih belia. Demi Allah, aku tahu bahwa kalian telah mendengar berita ini, sehingga kalian simpan di dalam hati dan kalian membenarkannya. Makanya jika aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, Allah Maha mengetahui bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, maka kalian tidak mempercayaiku. Dan jika aku mengakui sesuatu yang Allah SWT mengetahui bahwa aku terbebas darinya, malah kalian sungguh-sungguh mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku dan diri kalian suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Fasabarun jamil,
wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja meminta pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Quran Surat Yusuf ayat 18. Kemudian aku berbaring di atas tempat tidurku. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Aku, wallahu a'lam, ketika itu terbebas dan Allah lah yang melepaskanku dari isu tersebut. Akan tetapi, demi Allah, aku tidak pernah menyangka akan diturunkan suatu wahyu yang akan selalu dibaca perihal persoalanku ini. Sungguh persoalanku ini terlalu remeh untuk difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang akan selalu dibaca. Sebenarnya yang aku harapkan ialah Rasulullah SAW bermimpi di dalam tidurnya, yang di dalam mimpi tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskanku dari tuduhan tersebut. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, demi Allah, Rasulullah SAW belum sempat beranjak dari tempat duduknya, dan belum ada seorang pun dari anggota keluargaku yang keluar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabinya. Nabi SAW merasa berat ketika menerima wahyu, sampai-sampai beliau bercucuran keringat bagaikan mutiara, padahal ketika itu sedang musim penghujan. Hal ini lantaran beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, kontan kesusahan telah lenyap dari hati Rasulullah SAW. Beliau tersenyum bahagia. Kalimat yang pertama kali beliau katakan ialah, bergembiralah wahai Aisyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membebaskanmu. Lalu ibuku berkata kepadaku, berdirilah kepada Nabi. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan berdiri kepada Nabi SAW, dan aku tidak akan memuji kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menurunkan wahyu yang membebaskan diriku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat berikut. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun adim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar pula. Quran Surat An-Nur ayat 11 sampai 10 ayat secara keseluruhan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat ini yang menjelaskan tentang kebebasanku, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang memberikan nafkah kepada Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu, karena masih ada hubungan kerabat dan karena ia orang fakir. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah kepadanya lagi untuk selamanya setelah apa yang dikatakan kepada Aisyah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat berikut yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 22. Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, baiklah, demi Allah, sungguh aku suka bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuniku. Kemudian beliau kembali memberi nafkah kepada Mistah yang memang sejak dahulu ia selalu memberinya nafkah. Bahkan ia berkata, aku tidak akan berhenti memberi nafkah kepadanya untuk selamanya. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, mengenai persoalanku.
Beliau berkata, "Wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau yang kamu lihat?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, yang aku tahu dia hanyalah baik." Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Dialah di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaingiku dalam hal kecantikan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melindunginya dengan sifat waro. Sedangkan saudara-saudara perempuannya, Hamnah binti Jahsyih radhiyallahu anha bertentangan dengannya. Maka binasalah orang-orang yang binasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lamu bishawab.